Oke, halo teman-teman di program Akademi Jago Jualan, di teman-teman reseller Adnovate atau teman-teman grup coaching. Hari ini kita akan belajar satu materi bagus banget. Ini materi yang banyak banget teman-teman minta. Judulnya tentang sales funneling. Sales funnel. Oke, sales funnel adalah sebuah pola yang banyak dipakai para sales agent terbaik dunia. Para sales miliarder, para entrepreneur gila closing yang punya pasokan bergila-gila closing, maksudnya jutaan profit itu per menit. Karena mereka punya sebuah konsep yang namanya sales funnel. Hari ini kita akan belajar sales funnel dibalut dengan konsisten. Oke, dibalut dengan konsisten. Buat teman-teman yang membaca buku Hermas, yang masuk di Akademi Jago Jualan, yang sudah paham gabung di reseller Adnovate, teman-teman sudah paham bahwa saya akan fokus mendorong teman-teman untuk konsisten untuk istiqomah. Oke, kebayang ya? Kita akan belajar ada sebuah pola yang teman-teman harus pahami. Pola itu yang namanya sales funnel. Apa itu sales funnel? Sales funnel adalah sebuah pola di mana penjualan itu bisa terjadi setiap hari, dan setiap hari penjualan itu bisa besar kalau teman-teman punya sales funnel yang baik, punya pemahaman yang baik tentang sales funnel. Apa itu sales funnel? Sales funnel itu seperti segitiga terbalik. Segitiga terbalik ini konteksnya adalah sebuah urutan yang mana kita harus lakukan untuk terjadi closing. Not only closing setiap hari, bisa setiap jam, bisa setiap menit. Bahkan kalau di kantor, di kami, di Adnovate, itu setiap jam per 30 menit, per 15 menit itu closing. Tak. Bahkan sampai jam 12 malam itu closing. Bahkan ketika saya lagi sharing di sini, di hari Sabtu, closing tetap terjadi. Dan teman-teman mau kan? Amin? Yes. Oke, kita akan mulai dari sini. Dimulai dari sebuah sales funnel yang pertama, yaitu leads atau calon pembeli. Leads, calon pembeli, ya, calon buyer. Oke, leads, calon pembeli. Leads ini dibagi dua. Ada leads eksternal, ada leads internal. Teman-teman harus pahami. Apa itu leads? Ini adalah calon pembeli. Dia sudah pernah beli? Belum tentu. Tapi yang pasti dia belum tentu kenal kita. Leads. Contohnya apa? Leads ini contohnya adalah dunia di sekitar kita. Dimanapun dia berada. Teman kita, orang-orang di grup lain, di kulwa lain, di FB grup lain, di FB yang lain, di BBM yang lain. Contoh ya. Ini FB, ini medsos, ini WhatsApp, ini channel Telegram, ini apapun. Tapi dia ada di luar. Seminar juga masuk di sini. Tukar-tukaran kartu nama, ini juga di sini. Tapi eksternal. Bagaimana tekniknya? Kita belusuan. Untuk bisa dia masuk ke leads kita internal. Apa leads internal? Ini adalah kolam prospek. Kalau teman-teman baca bukunya, ini namanya kolam prospek. Kolam prospek adalah, kalau di sini bukan kolam, ini kolam orang, ini kolam kita. Oke, leads ini contohnya adalah FB group, WhatsApp group, Telegram group. Kenapa namanya internal? Karena mereka berada di kolam kita. Ada di kolam yang kita miliki, yang ada namanya Hisyam, Ade, Ajis, Hermas itu. Ada kolam kita. Bedanya eksternal dengan internal. Eksternal nggak bisa kita kontrol. Internal bisa kita kontrol. Eksternal itu punya orang, internal punya kita, punya sendiri. Oke, database internal bisa apa aja kalau udah punya ini? Bisa email marketing, bisa list building yang lain gitu. Apapun. Nah, kalau itu keluar orang, itu leads apa? Eksternal. Dia leads kita bukan. Tetapi punya potensi nggak jadi leads kita? Bisa. Contohnya kayak gini. Kita diajak orang, ikut keluar orang. Nah, ketika kita kenalan, tanpa bermaksud kita ngambil ikan orang, kita bisa memperkenalkan, halo, nama saya Ade. Saya adalah pengasuh FB Group Belajar Bisnis Bersama Ade. Jangan bilang begini, halo, nama saya Ade. Buat teman-teman yang mau belajar, gabung jadi reseller saya, silakan gabung di sini. Itu namanya? Iya, itu namanya spammer, ngambil, menculik. Kayak gitu, itu nggak baik. Ini leads eksternal. Masuk habis itu jadi leads internal. Ketika jadi leads internal, ada namanya istilah
Dari leads internal, nama istilah ini mereka akan menjadi buyer atau pembeli. Mereka akan menjadi buyer. Buyer ini adalah pembeli, sehingga mereka akan menghasilkan transaksi. Mereka akan menghasilkan transaksi. Di sini menghasilkan calon pembeli. Di sini menghasilkan transaksi. Saya bilang ini A, saya bilang ini B. Oke. Pola jualan itu sederhana. Menghasilkan calon pembeli, menghasilkan transaksi. Udah gitu doang. Untuk konvensional. Untuk bisnis yang one hit. Untuk affiliate marketer. Mas, aku mau ikut workshop affiliate marketer. Sederhana. Ini aja konsepnya. Calon buyer, transaksi. Calon buyer, transaksi. Leads gede, transaksi. Affiliate marketer yang gede-gede, dia punya kolam. Gede banget. Kolam channel, Telegram, FB group, seminar, apapun. Saya bikin seminar berulang kali. Gede. Sekali habis seminar, habis itu di-closingin ke orang. Di-closingin untuk jadi pembeli kita. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ada masanya. Yang namanya transaksi bayar itu biasanya hanya 1 kali. Atau mungkin 2 kali. Atau dia ingat bisa 3 kali. Karena bayar belinya cuma sekali. Bagaimana polanya biar bisa berkali-kali? Kita develop yang namanya reseller. Kita akan belajar di next session itu tentang bagaimana merekrut reseller, bagaimana membina reseller bisa menjadi pasokan penjualan yang closingnya berkali-kali. Jadi kalau misalnya kita punya reseller closingnya setiap hari, kalau kita punya 10 reseller closingnya 10 kali dalam sehari, kita bisa per 2 jam sekali per closing. Makanya closing setiap hari itu sebenarnya itu hanya wacana retorika kok. Yang benar mungkin bukan cuma sehari, bisa per sejam, per 2 jam, per menit, per detik. Amin nggak? Iya. Jadi bilang gini, sampai ada bilang pengusahanya jalan-jalan bisa tetap jalan. Memang betul, tapi kadang-kadang saya juga kritik sih. Di FB Group saya suka komen kan. Cuma dibilang bagus itu konsep kayak gitu, tapi tetap harus monitor. Oke, kebayang ya. Leads, calon pembeli ini leads itu diarahkan untuk jadi buyer, habis itu jadi reseller. Reseller itu dibagi 2, catat. Saran saya reseller itu dibagi 2. Nantinya reseller itu ada reseller paket A, reseller paket B. Apa itu reseller A? Reseller paket A adalah reseller umum. Reseller B itu reseller khusus. Bedakan. Kenapa? Saya menerapkan konsep ini di Ethnovate. Saya punya reseller yang saya bina di grup WhatsApp. Saya punya reseller yang saya bina di grup coaching. Apa mas bedanya? Saya mau bilang begini. Kalau teman-teman sudah mulai paham yang cara saya lakukan, saya akan mencari reseller yang bagus-bagus, saya bina secara khusus untuk suatu saat nanti dia jadi jenderal-jenderal. Bisa nggak saya handle semuanya di sini? Bisa. Tapi kan ada orang-orang yang merasa keluarnya Hermas gitu-gitu mulu. Kenapa? Ya karena memang bahasannya umum. Bahasannya buat teras. Hanya cuma daging cuma daging irisan, nasi tim. Bukan nasi rendang, yang rendangnya lebih banyak dibanding nasinya. Bener nggak? Bagaimana caranya saya bisa punya reseller yang kencang jualannya? Ini. Saya punya reseller khusus, saya bikin grup coaching. Namanya reseller VIP. Kalau orang bilang. Atau misalnya reseller apa? Reseller penting. Saya harus jagain. Bagaimana jagain mereka? Bina. Kalau ini binanya bisa di grup WhatsApp, ini mungkin binanya dengan meet up. Kalau di luar kota gimana? Personal call, budgetin personal call. Kalau perlu gimana? Webinar deh. Keluar rutin, tapi khusus. Tapi kebayang nggak teman-teman? Polanya ini sebenarnya hanya 3. Pola A, pola B, sama pola C. Mereka ini apa? Mereka itu transaksi berkali-kali. Saya bikin ini C. Kebayang nggak? Kalau teman-teman mau kenceng jualannya, kalau teman-teman mau sales omsetnya gede, kalau teman-teman mau resign, kalau nggak paham begini, saran saya jangan resign. Beneran. Mas, saya mau resign, kapan saya resign? Bukan ketika saya udah punya duit banyak, no. Ketika saya punya dana pensiun, no. Ketika teman-teman sudah punya paham begini. Kalau teman-teman nggak punya duit untuk mulai usaha, tapi kalau paham begini, kenceng jualannya. Kenapa? Saya tahu kapan saya mau jualan. Saya tahu, saya harus gedein ini nih. Nih. Set. Oke, terus set, terus set. Kebayang nggak? Ini A, ini B, ini C. Ini namanya sales funnel. Oke, ini namanya sales funnel. Bayar nantinya, kalau dibahas sales funnel bayar lagi, bayar dibagi 2.
Buyer yang pertama kali beli, buyer yang beli yang sudah di database, sehingga kita bisa tanyain lagi. Karena nggak semua buyer mau jadi reseller. Tetapi kalau saran saya begini, kalau teman-teman develop yang namanya kolam atau leads atau apapun itu database, bagaimana konsep konsistennya? Oke, ini penting buat dicatat. Pada saat teman-teman develop yang namanya leads funnel ini, yang pertama, teman-teman harus konsisten gedein kolamnya. Gimana cara gedein kolamnya? Di 10 juta FB sudah clear. Fokus di FB, fokus di WhatsApp. Gedein itu 2 hal. Kalau itu udah jago, gedein di email marketing. Oke, gimana caranya? Posting setiap hari, interaksi setiap hari, conversation setiap hari, bangun engagement yang baik. Kalau ini udah kenceng, baru kita bisa arahin mereka jadi pembeli. Baru kita bisa arahin reseller. Bisa nggak di sini jadi pembeli? Bisa nggak dari leads langsung jadi buyer, jadi reseller? Bisa. Sangat bisa. Tinggal PR-nya adalah kita harus punya waktu. Kapan hari kita harus untuk jualan? Kapan hari kita harus mulai sharing? Kuncinya di konsisten. Funnel ini kalau teman-teman pahami, leads ini akan menjadi sebuah formula untuk bisa tembus closing setiap hari, bisa tembus, gak usah target ribet-ribet, sejuta sehari, jual 4 atau 5 buku, jual 6 sampai 8 herbal, jual beberapa produk EOSB misalnya apa, kebayang nggak Mas Firman? Intinya, kalau teman-teman hanya mengerti sales funnel cuma begini, cari pembeli, caranya apa? Bikin FB, kagak digedein kolamnya, beli, akan ada masa di mana semua orang di channel FB kita udah pernah beli, mending beli. Jadi komplainnya apa? Ini jualan mulu di FB. Posting pertama jualan, posting gede jualan. Saya selalu kadang-kadang suka mengkritisi teman-teman. Kadang saya ngomong kayak gitu kan. Bikin kolam tuh bagus, tetapi kolam itu ada masanya. Ada masanya tidak setiap hari untuk jualan. Oke. Kalau perlu bikin proporsi 30-70, 7 konten kita berbagi, 3 konten kita jualan. Jangan kebalik, jualan. Abis ini PO ini, semua diPO-in. Kayak gitu sih. Nggak salah jualan PO, saya bilang nggak salah. Tetapi akan lebih bagus adalah punya proporsi. Kapan kita akan mulai jualan, kapan kita berbagi. Ada masa-masa begini. Kan kita lagi ada PO closing setiap hari nih. Gini aja. Cara saya kepikiran buat teman-teman adalah fokus aja di Jumat, Sabtu, seminggu ini sampai Jumat, Sabtu, fokus gedein kolam. Minggu, Senin, Selasa, enak closingnya. 3 hari lagi, 2 hari lagi, 1 hari lagi. Biasanya 3 hari terakhir itu konsumen tuh paling kencang untuk transaksi, untuk transfer. Bener nggak? Karena biasanya mereka mevet. Prinsipnya mereka itu mevet. Jari keriting ketika di hari-hari, di jam-jam ketika sebelum tutup, 3 jam lagi, Mas Ajis, Mas Isya, minta rekening dong. Kita udah gak mungkin handle satu-satu. Bentar Bu, bentar Pak, Mas Isya, Mas Ade, Mas Iji. Bentar Bu, bentar Pak. Kok nggak jawab sih inbox gan? Gara-gara apa? Dia mepet. Dia udah tahu hamin 7 hari. Bener gak? Itu yang terjadi dengan reseller saya. Sama, mepet abis. 2 hari pre-order internal. Hari pertama yang jual 8 orang, 9 orang. Besoknya, Mbak, saya AJJ deh, simple. AJJ saya nunggu reseller. Saya udah bilang nih promo cuma sehari. Kalau mau ikut Akademi Jogo jualan harga 59, ikut langsung transfer hari ini. Besok saya nggak, tiba-tiba ada reseller, saya mau transfer. Ada yang komen, kan udah ditutup. Ya kok bisa tutup? Ya makanya cek grup. Kenapa saya bikin sehari? Kenapa saya nggak bikin beberapa hari? Saya mau membedakan bahwa reseller itu memang khusus. Kalau misalnya mau yang panjang ya 190.000 aja. Beda 30.000 lumayan teman-teman. Tapi kalau teman mau beli lebih mahal juga terserah. Nggak apa. Itu hidup tuh pilihan. Pilihan kayak apa? Mau mepet atau enggak gitu aja. Nah, sales funnel ini nggak akan bisa kalau teman-teman tidak menerapkan dengan konsep yang namanya konsisten. Konsisten gedein leads, konsisten transaksi, penjualan, bikin promo, dan satu hal yang penting, closing itu harus dipersiapkan. Bikin headline itu harus yang bagus banget. Yang paling simple, headline-nya paling bagus apa? 3 hari lagi PO ini ditutup. 2 hari lagi, 1 hari lagi harga normal. Itu headline yang paling ingat 3 motivasi. Motivasi apa itu? Fear. Yes. Fear. Orang kadang-kadang nggak suka dimotivasi. Dapat 9 bonus DVD. Masih 7 hari lagi, masih 6 hari lagi, 5 hari lagi, 4 hari lagi. Tiba-tiba kemarin ada orang, Mas, aku mau beli 10 juta FB dong. Harga berapa? 249. Terus dia komen, lah teman saya beli 99.000. Itu kan temen lu. Belinya dia di Desember. Lu belinya di Februari atau bulannya di Januari. Ya kok bisa gitu Mas? Beli di PO Mas. Oh gitu, kemarin saya pas PO nggak beli. Salah sendiri. Tuh bayang nggak?
membedakan akhirnya gini, first in, first serve. Orang yang daftar duluan, dia akan kita layani duluan. Jadi kalau misalnya ada yang jawab begini, Mas, kok PO-nya baru dikirim barangnya akhir Februari? Jawabannya paling gampang. Kalau mau dikirim pada saat hari itu udah ready, boleh. Tapi harganya normal. Kebayang nggak? Iya, mau dikirim nanti. Mas, bisa nggak langsung dikirim? Bisa, tapi nanti aja bayarnya ya. Pada saat harga normal. Atau ketika besoknya udah di harga, cuma diskonnya 40 or 30%. Kalau sekarang masih harga 65%, mendingan agak di awal. That's why orang-orang suka mewet. Oke ya teman-teman, saya mau penutup begini. Ini konsep sederhana banget. Saya akan breakdown poin-poin ini satu-satu. Gimana caranya sales funnel ini fokus ke rekrut reseller. Kalau leads, teman-teman tinggal baca di buku 10 juta FB. Itu clear banget kok. Seclear-clearnya. Buyer, teman-teman tinggal baca promosi yang menjual. Bagaimana caranya bikin headline yang bagus, bikin promosi yang bagus, supaya mereka terkonversi dari calon buyer menjadi buyer. Ada teknik closingnya. Nah, hari ini, nanti di next session, kita akan belajar bagaimana caranya 2 poin. Bagaimana merekrut reseller, yang kedua bagaimana membina supaya mereka closingnya berhari-hari, artinya setiap hari ada closing. Oke? Sales funnel ini sederhana banget, tapi kalau teman-teman bisa terapkan ini hasilnya sangat super duper powerful. Oke? Maju terus teman-teman, tunggu di session berikutnya, kita akan belajar setelah break. Thank you.